Kita kan kayak udah berteman lama banget ya. Maksudnya ya gue tahu lo gitu kan. Gue lihat tuh lu setiap ulang tahun tuh cowoknya beda-beda. Gaco, apa sih coba beda-beda maksudnya? Siap? Enjoy the podcast. Halo, gue Okta. Sekarang nih ya, gue jadi host tamu di Ngobrol ala Indoposko. Biasanya kalian tahu kan siapa yang di sini? Ya, itu teman gue. Kalian tahu pasti. Sekarang gue tuh mau nanya-nanya ke dia gantian nih, karena kemarin dia udah nanya-nanya gue kan. Sekarang gue mau nanya dia sampai bener-bener dia nggak bisa jawab. Kita langsung panggil aja. Apa ada Dwiana? Ini emang ngaco sih. Ngaco, Aneh kan? banget masa host dijadiin bintang tamu. Iya. Terus dituker lagi. Tiba-tiba loh, kaget saya. Emang ini tim kreatifnya ngaco Aduh, sih. Ngaco sih. Semuanya emang ngaco. Pas banget ngaco. Iya. Pengen kita gue di sini ngapain? Apa kabar Mbak Manda? Aduh baik. Lu mau nanya gue apaan? Mohon maaf. Gantian dong, nggak boleh. Gantian. Sekarang gue mau nanya sama lu nih. Asik. Apa? Lu kan, kita kan dulu sama-sama ya tahu dah dari idol group. Iya. Gue mau tanya dong sama lu. Lu kan keluar di sana kan bukan graduation ya. Iya. Tapi lu tuh sebenarnya dikeluarin atau lu mengundurkan diri sih? Kalau itu nih. semua orang udah tahu gue mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Alasannya apa? Capek lu ya? Apa ya? Gue tuh keluar berarti pas tahun 2018 kalau nggak salah. Bukan 17 ya? 18. Kalau nggak salah Mei 2018 deh gue keluar. Mei apa? Iya Mei. Orang tahu gue. Mei, iya. April, aduh lupa ya antara itulah pertengahan lah ya. Makanya gue keluar di bulan itu karena saat itu gue tuh lagi skripsi S1. Terus gue lagi akselerasi S2 juga. Terus gue sebenarnya kerja juga di perusahaan. Di salah satu perusahaan kayak sambil. media kecantikan gitu deh. Gila. Gitu. Dulu tuh ya Mbak Manda tuh sibuk banget gila. Parah. Gue kan main terus kan sama dia kayak pokoknya main terus tapi dia tuh kayak tetap imbangin sekolah sama kuliah sama kerjaannya dia mantap banget sih dia. Harus balance guys. Harus balance. Pagi ya. lo kerja. Dulu ya gue nih ya. Pagi lo kerja. Jadi gue tuh bangun jam 7, jam 8 gue kerja kantor. Jam 5. Bisa tuh lu Bisa dulu bisa. Jam 5 gue sampai jam 5 sore. Nah, kan gue S2 tuh waktu itu cuman kalau enggak salah Selasa Kamis apa Senin Kamis gitu. Enggak terlalu sibuk. Enggak. Jadi Senin Kamis gue S2, Selasa Rabu kalau nggak salah gue S1. Selasa Jumat kalau nggak salah tuh S1. Jadi S1 yang udah lagi cuman skripsi aja gitu loh. Iya. Gitu. Terus udah sisanya gue abis pulang kegiatan ke kuliah. Itu gue JKT. Tapi iya sih, mana ya kan? tuh kayak maaf aku izin telat tuh kayak dari kampusnya gitu bener-bener sibuk banget. Terus kalau hari-hari gue kuliah biasa gue nggak bisa teater. Nah gue kan gak enak ya, maksudnya gue izin melulu. Daripada gue izin mulu gue jadi kayak nggak enak sama member yang lain gitu. Misalnya orang izin melulu gitu kan. Niat gak sih sebenarnya? Iya nggak enak kan. Jadi gue kayak yang ya udahlah gue keluar aja. Misalnya gue nggak bisa nih setiap hari harus begini terus. Gue harus ambil langkah yang membuat gue fokus. Lo harus pilih salah satu sih. Iya, gue milih pendidikan gue. Biar langsung tahu tujuan lo mau kemana. Betul. Sih. Karena gue mikirnya kalau gue milih JKT, kan gue juga nggak selamanya di JKT ya. Iya betul. Cuman kalau pendidikan, menurut gue nomor 1 cuy. Iya dan pendidikan tuh nggak akan pernah hilang sampai kapanpun betul. Gitu Bokta. Gitu. Gue ngapain sih di sini? Nah terus sekarang lo sibuk, berarti lo lagi sibuk kuliah ya? Sekarang. Sambil kerja ya? Sekarang. Gue kuliah udah lulus. Lulus? Iya lulus S2 udah lulus 2019. Berarti sekarang kerja aja sama ambil job-job lainnya? Sekarang gue sibuk nggak ngapa-ngapain. Enggak. Gue sekarang sibuk lagi kerja. Gue lagi kerja di mana ya? Kasih tahu kayak. Tahu kayak. Ya gue lagi kerja di sini ambil job untuk host ya. Ini kan gue Amanda. Enggak. Gue tetap lo gak bisa menggeser kedudukan gue di situ. Ada gimana nih? Tapi setuju aku apa Okta yang jadi hostnya? Ayo jujur. Jujur.
Kalian vote ya, Mas nanti Game. kasih tahu di bawah Mas Yoga lebih setuju jujur. siapa, Amanda atau Okta. Cepetan, jujur. Jujur. Diomelin dong. Nah, apa? Enggak. Untung ya. Untung bos gue lebih kenal gue duluan Aduh, daripada lu. iya sih, nggak Kalau mungkin misalnya kenal gue. lu duluan, bisa jadi lu yang jadi aku kan gue. Kayaknya sih OTW nih. Kalau lu gak bisa, gue nih yang jadi. Enggak mau. Lo udah betah banget di sini. Betah sih, alhamdulillah. Ya lu lihat aja nih, makmur semua cuy sini. Lu lihat Makmur dong semua. nih, gembul-gembul semua. Gembul. Berkat lo gitu. Nah, ngomong-ngomong, kayak lu tuh dulu pernah bisnis gak sih? Kayak pernah baju sama makanan ya? Iya betul. Terus lu sekarang masih lanjutin gak sih? Dibilang lanjutin masih, tapi gue lagi off. Oh, lagi off. Iya. Namanya apa tuh waktu itu? Baju tuh since day one. Gue cerita ya, jadi boleh. gini, since day one itu sebenarnya project gue S2. Jadi S2. gue ambil non tesis. Tesis. Project gue bikin perencanaan brand since day one namanya, sejak hari pertama. Baju-baju cewek lah, Baju boleh dicek cewek. di Instagram. Iya betul, guys. @official since day Day one. Terus udah, nah terus gue jalanin nih waktu itu. Terus karena udah jalan, terus gue waktu itu keterima kerja ceritanya. Kerja jadi sebagai profesi, pokoknya keterima profesi nih. Terus gue harus ke Malaysia lah, harus ke Malaysia. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngurusin, iya betul. Nah singkat lagi, pas gue selesai, pas gue di sana kan gue di Malaysia, pandemi. Oh, pandemi. Dibalikin lah gue ke Jakarta. Dibalikin gue ke Jakarta, gue sedih gak? Nggak tahu ya. Cara lo kan suka jalan-jalan gitu kan, tiba-tiba ke Indonesia lagi tuh sedih gak sih? Cuman di Malaysia gue bukan jalan-jalan. Bukan jalan. Terus ya, udah kerja. Terus nyampe sini barulah terlahirlah itu enjoy the meals. Karena itu gue brownies enak guys. Lo tau gue tuh orangnya nggak bisa yang nggak bisa diem. kan? Pokoknya lo tuh nggak bisa diem. Harus do something gitu. Do something. Nah saat itu gue makanya bikin enjoy the meal. Pas lagi pandemi itu gue bilang gue ngapain nih, gue nggak bisa nih, walaupun pandemi gue harus berinovasi gitu. Iya betul. Gue bikin lah cookies pertama kan mau lebaran tuh. Nah gue bikin cookies. Terus pas gue cobain kayak kayaknya gue bakat deh gitu loh. Oh bakat. Pede aja dulu ya, pede aja. Kayak gue punya bakat tapi terpendam. Karena gue gali lagi sampai akhirnya kesekian 20 kali gue bikin adonan, kalau nggak salah gagal mulu. Ya 20 kali tuh baru ke approve gitu kayak oke, ini gue baru bisa komersilin. Gitu. Tapi kan sekarang lagi mau puasa beb, lu nggak mau lanjutin lagi tuh? Buat enjoy kayaknya nanti dulu. Parcel mau banget, cuman kayaknya gue lah tahun ini gue mau fokus di since day one dulu. Since day one dulu. Ya, baju dulu. Tuh guys, follow guys, baju cewek. Baju lebaran. Tunggu aja. Tunggu guys. Gitu. Sekarang gue mau ngobrolin ngaco. Pokoknya obrolan ngaco. Lo harus jawab pokoknya. Apa? Bener gak sih? Kan kita kan kayak udah berteman lama banget ya. Maksudnya ya gue tau lo gitu kan. Gue lihat tuh lu setiap ulang tahun tuh cowoknya beda-beda. Hah? Gaco? Apa sih cowok beda-beda? Lu tuh kayak gue liat, Manda setiap ulang tahun pacarnya beda gitu. Kan gue juga gak berani ngejudge lo kan. Itu urusan lo. Tapi gue penasaran aja nih sama lo kenapa bisa satu tahun tuh bisa dengan orang yang berbeda gitu. Apa sih? Enggak loh. Enggak. Ayo jelaskan. Aduh gue bingung ngejelasin, ini ngaco banget ya pertanyaannya. Iya dong, harus ngaco di sini. Jadi gue baru ngerasain nih ternyata pertanyaan ngaco ngeselin gini kan? ya. Iya, lo tuh kemarin ngeselin banget. Mana ya, gue bingung jelasinnya ya. Sebenarnya enggak tiap tahun gue ganti pacar tuh enggak. Cuman emang kebetulan aja mungkin. Dan emang gue pas banget udah apa ya, maaf ya, Betul. gue hati-hati ngomongin ini. Move on. Gue tuh terbilang orang yang cepet move on. Karena gue Aries girl. Asik. Ajarin dong. Kebetulan nih. Kebetulan. Kenapa nih Mbak? Kayak kemarin baru baik-baik aja. Sekarang udah beda story. Kayak harus podcast ulang lagi nih. Iya nih. Single sekarang guys. Enggak. Emang bener gue tuh sebenarnya nggak tiap tahun ganti pasangan, bukan kayak gitu. Sebenarnya gue udah sama yang kemarin kan udah 2 tahun ya. Tahun pertama nggak di-expose aja, kayak masih yang lu tau gue nggak pernah mau expose kan sebenarnya. Terus ada waktunya lah ya. Ya, terus kayak tahun kedua kayak yang oh yaudahlah dia udah setahun juga expose lah. Nah, terus pas banget
Udah 2 tahun kan gue cut langsung kan. Bener-bener. Cut gue sama yang baru lagi. Iya. Terus pas banget timingnya gue mau ulang Ulang tahun. Pas banget Pas sih banget kebetulan cowok baru gue, cowok cowok baru kok ada baru enggak, cowok Soalnya gue. banyak ya. Iya. Cowok gue tuh orangnya kayaknya apa ya? Kayak emang yang planningin surprise, planningin banyak lah ya ulang dia. tahun gitu kayaknya. Ngasih something ke lu terus ya. Gemes banget sih. Gemes deh, hai. Gemes. Cowoknya Nana. Cowoknya mana? Cowoknya Nana. Gitu. Enggak yang tiap tahun enggak. Gue siapa tiap gue? tahun, guys. Jujur kagak. Gue siapa, cuy? Enggak. Dia Ramadhani deh. Ya kayaknya. berani kali. Tapi kalau misalkan menurut gue kayak jodoh ada yang ngatur gak sih? Bener. Selagi kita masih baik sama orang itu berarti itu emang ya coba aja gitu cuy kasarnya, apalagi kita masih muda kan. Betul, cuy. Sebelum Kita masih melangkah ke jenjang yang serius. betul banget. Iu. Kita harus ya pilih-pilih banget gitu. Jadi Mbak Okta lagi milih-milih nih Oh sekarang. iya, langsung di bawah aja nih. Saya mau daftar jadi cowoknya Okta. Langsung komen. Komen di bawah. Enggak, ini serius. Okta lagi sayembara cari cowok. Enggak, bercanda. Gila, lu habis ulang tahun kan kemarin? Iya, Tanggal 24 Maret. Maret. Ya, gila. Sumpah ya, guys, aku tuh padahal dia ulang tahun tapi aku tuh yang sibuk banget gitu loh. Karena kan aku yang paling apa ya, maksudnya pertengahan teman-teman ini jadi kayak aku yang sibuk juga gitu loh. Teman-teman ini dia banyak kan. Jadi banyak banget yang surprisein lu punya temen berapa sebenarnya? Enggak, temen gue sebenarnya itu doang. Kan lu tahu semua temen-temen gue. Iya sih. Tapi gue tuh orang yang suka gabungin temen. Gabungin temen. Jadi A, B, C, D gabung. Abis gue pusing banget dulu ya. Nih gue cerita dikit ya. Gue tuh dulu dari SMA emang lumayan temen. Emang karena gue demen pergi orangnya. Jadi temen gue tuh ada lah gitu, maksudnya nggak pernah sepi gue yang ngajak gue emang kesini ya, nggak pernah sehari itu nggak pernah bolong gitu loh. Pasti ada aja yang ngajakin gue, sampai gue juga sebenarnya capek, cuman kayak yang ya udah karena gitu. udah terbiasa jadi yang ayo gitu. Nah karena gue pusing setiap hari tuh gue bisa sehari bisa pindah tempat sama teman-teman yang berbeda. A, B, C, D gitu. ya, gue rekor gue 6 pertemanan gue setiap hari gue beda-beda. Pagi gue ketemu sama teman kerja, nongkrong dulu. Ini Sabtu ya misalnya. Sabtu gue misalnya nongkrong. Gue ngopi gitu misal pagi, siang. Pagi. Terus lunch gue sama teman-teman mana, terus gue sore main sama siapa lagi, malam sama siapa lagi. Malam after malam ada lagi. Pusing. Malam di atas malam ada lagi, kayak pusing. Tapi kan. lo enjoy kan? Enjoy. Nah, karena gue capek, kayak sini dong. Sampai akhirnya udah lu sini dah. Udah gue di mana, teman-teman gue suruh kumpul. Misalnya gue lagi di sini dong di ayo gitu ya. Louis misalnya kan. Louis guys, pada ke Louis gitu. Gitu. Tapi menurut gue bagus jadi lo tuh. Kayak semakin banyak teman kita semakin tahu pengetahuan gak sih, kayak kita juga bisa ngobrol tahu tentang orang itu. Ya gak sih? Gue sih ngerasa lebih jadi kayak open minded sih. Jadi kita lebih membuka diri kita juga. Betul. Gitu. Tapi temen lu emang ada aja sih. Kayak kemarin tuh bener-bener kan gue udah surprisein lu temen A, temen B, temen C. Terus kayak gue liat di story lu ada aja lagi gitu loh. Ada aja lagi yang surprisein gitu ya. Gila sih teman-teman yang ada kayak inisiatifnya wow banget. Soalnya gue juga nge-treat teman-teman gue kayak gitu. Kayak bisa. Karena lu waktu itu hilang aja jadi kayak yang Mbak Okta sempet hilang kan? Aku sempet hilang. Iya, biasa tuh rutin kayak setiap bulan. Kayak inget gak yang ulang tahun di Louis? Itu gue rencanain ya. Kita ulang tahun di mana? Di Louis. Pokoknya di Louis. Gue bilang harus pokoknya. Terus udah teman-teman gue yang tipe yang ya udah ikut aja gitu. Oh gitu. Gila sih. Gue mau deh jadi temen lu. Gue gak mau jadi temen lu. Pusing gue. Gila, gue tuh teman-teman gue tuh rata-rata teman-teman di Manda juga. Iya. Soalnya kan gue sama Manda ini udah lama. Jadi kayak Manda juga sering kenalin gitu loh teman-teman gue. Iya, gue kenalin teman-teman gue ke teman-teman lagi gitu. Tapi hati-hati loh Manda. Kenapa tuh? Hati-hati aja pokoknya. Ntar ada slack gitu. Ngapain slack? Santai aja orang mah. Santai aja ya. Apa-apa gue mah. Menurut gue nih. Sekarang kan lu udah S2 kan? Kemarin. Iya. Gue denger lu dapet beasiswa S3 ya?
Gila, wah hebat Enggak, sumpah, enggak, gue enggak, gitu. bukan beasiswa, gue nggak dapet beasiswa, tapi gue dapet rekomendasi, Oh, rekomendasi. iya, untuk S3 dari kampus, gitu, salah satu kampus lah ya. dari kampus gue, Oh, kampus lu. terus kemarin kan ceritanya ngambil ijazah, ijazah S2, gue baru ambil kemarin, karena males kan, terus Jadi dari tahun kemarin baru ambil, sekarang. iya, Udah kemarin. bener. Terus pas itu akhirnya gue dibilang ini, Manda kamu S3 ya, S3 dia bilang gitu. di ini Manda mau S3 nggak, teman gue sih sebenarnya yang ngomong ini di sini di Korea, dia bilang. Terus gue udah dikasih dikasih semuanya, nih nanti kamu tinggal kumpulin ini. Terus gue yang kayak anjir S3 jadi pressure tersendiri buat gue gitu kan. Terus gue yang mikir panjang sih, gue kalau S3 kayak bingung gitu ya nanti. iya, gue Tapi lu ada niatan mau ambil? ada sih, cuman nggak butuh sekarang, waktu lah ya. iya. Maksudnya, sekarang kan lu lagi kerja, lagi nyaman-nyaman dengan Iya, guys. betul. Dan teman-teman lo juga. Betul. Main-main mulu guys dia. Dia tuh kerja sambil main mulu pokoknya deh. Gitu sih, jadi nggak tahu gue mau ambil apa enggak, tapi mungkin kalau emang mau ambil, gue masih pikir panjang. Nggak sekarang gue harus decided gitu. Gue mau jalanin apa yang gue lagi lakuin sekarang aja, karena gue lagi enjoy di jalan gue sekarang. Enjoy the meal. Iya. Enjoy the meal. Itu browniesnya. Itu cookies gue, cookies and brownies. Cookies and brownies. Gitu. Amanda Dua Arista. Mbak Okta. Sekarang lo kan kerja ya, gue lihat-lihat. Tapi tuh gue lihat kemarin lo sempat ke Malaysia gak sih? Lo tuh jadi pramugari ya. Iya gitu. Apa ya? Harus jujur, karena lo juga belum yang Open kayak public gitu ya. open public gitu Iya. kan. Jadi kayak orang-orang masih mikir ini sebenarnya apa sih Manda gitu. Ya udah deh, karena sebenarnya emang banyak banget nanya pas gue di Malai kemarin, ngapain sih TKW lo ya gitu kan. Gue sangat TKW cuy. Gila lo. Enggak sih gitu. Jadi gini guys, gue tuh sebenarnya kerja di media pariwisata gitu tadinya, tapi gue merasa nggak cocok aja, nggak cocok sama lingkungannya gitu, bukan sama pekerjaan gue ya, sama lingkungannya. Dan gue merasa gue tuh nggak tumbuh di situ, kayak stuck di situ aja. Iya, kayak ibaratnya kok gue malah gini-gini aja, gue gitu. jadi benalu tersendiri buat diri gue gitu loh. Misalnya gue udah pendidikan gue udah gue push banget, ternyata pas gue keluar di dunia kerja kok jadi kayak gue nggak dapet apa-apa gitu loh. Iya sih, pasti ada pemikiran kayak gitu. Jadi gue jadi jenuh sendiri. Iya. Ya udah akhirnya gue keluar lah, karena gue keluar dari kantor, gue tuh mau kayak explore diri gue, kayak gue traveling sama lu kan, kita ke Jepang, kita ke Jepang, gue kemana lagi ya kemarin ya, ke Jepang, aduh gue lupa, pokoknya gue ke ini gak sih, ke Malai. Iya, terus abis lu banyak deh, ya, banyak banget guys dia. Pokoknya gitu deh. Jalan-jalan. Nah abis dari Jepang, ceritanya gue ikut rekrutmen, enggak gini, jadi gue temenan sama beberapa teman gue yang emang udah pramugari. Terus gue sempat ngumpul sama mereka, terus gue lihat kayak, kan gue juga gak ngapa-ngapain, apa gue coba aja ya, ditawarin lo ya, udahlah lu coba gitu. daftar lah gitu kan, daftar nih, terus ya udah kalau ada lowongan kasih tau gue, kan ada tuh Instagram. Gue lihat lah, gue apply ternyata gue kepanggil buat interview. Iseng-iseng doang, bener-bener nggak tahu. Berarti itu rezeki lo aja. Iya, gue sih ngerasa emang gue cukup orangnya agak lucky ya, cukup alhamdulillahnya lucky gitu. Terus pas gue datang, anjir lo selalu tahu itu tuh bener-bener kayak berapa ribu orang yang ngantri, dan gue kayak udah yang hopeless kan, panas kan, wah gue udah bau keringet tuh, gue bilang gue kayak nggak akan terima deh, gue udah fix ini nggak akan terima. Udah tuh pas gue insecure, cantik banget lagi gitu kan. Ya udah, tapi ya udahlah, jalan aja. Akhirnya gue coba rekrutmen, gue masuk, terus kan ada beberapa tahap gitu. Ada pertama tuh tahap tinggi badan, terus kayak dicek kita kesehatan lah ya, nggak, itu belum, cara jalan, terus apalagi banyak deh, pokoknya ada 8 step kok nggak salah ya. Terus ternyata sampai akhirnya sampai sore tuh rekrutmen, sampai gue psikotes, gue lolos, sampai gue 2 week ya kalau nggak salah, bukan TOEFL tapi 2 week ya. Itu gue lolos juga. Terus gue bilang, wah gue udah sampai sejauh ini, sampai akhir tuh gue bener lolos. Terus kayak deg-degan gak sih lu? Deg-degan lah. Iya, terus kayak nanti kita umumin lagi minggu depan gitu, kalau kamu lolos ke tahap berikutnya. Ya tahap itu kan interview. Ternyata gue di email dong, gue lolos di interview. Gue interview lah. Gue di interview ada debat gitu. Gue
Iya kan? Ih, Terus padahal lu gak ngira ya. nggak berekspektasi gue akan Heeh. segitunya. Udah, terus ini tahap akhir ya, namanya pantuhir. Pas Pantuhir. tahap akhir gue dapet juga dong email kalau gue buat ke pantai, kan pertama kali gue ya, first time gue. Wah gila, Gue harus apa nih gitu iya, sih? ternyata Ngapain nih ternyata gue bisa sejauh ini tanpa gue berekspektasi. Soalnya menurut gue emang gue udah tahu kalau masuk pramugari itu agak susah ya menurut gue ya, karena emang gue ngerasain ya sih susah gitu. Susah Nggak buat seperti kayak orang yang lu bilang gitu kan. nggak seperti orang-orang bilang. Emang lu susahnya kayak harus ngikutin step-stepnya, terus Belajar ngebuang juga, waktu sekolah iya, juga, ya kan. Terus pas gue masuk, gue ambil kayak gitu. Tapi udahlah, gue penasaran kan, Coba gue dulu coba gitu. dulu. Ternyata pas sampai tahap akhir itu gue keterima Masuk. juga, masuk dong. Hebat banget. Gue masuk, langsung lah gue disuruh training tuh bulan Desember kalau nggak salah. Gue udah disuruh. Berarti lu sempet sekolah juga ya? Sekolah pramugari? Enggak pernah, enggak sekolah pramugari. Jadi langsung, jadi langsung gitu. langsung training, sekolahnya di training ini. Langsung udah masuk maskapai ini. Pas masuk gue udah akhirnya langsung Desember dikasih tahu kalau Januari gue udah mulai training. Februari gue diberangkatin ke Malaysia buat training langsung di sana sama ininya, sama orang sana. Ya udah, gue ke sana. Pas banget gue pandemi ya? mau ujian. Mau ujian. Mau ujian akhir S2 pandemi. Ya? Apa sih? ujian ini sekolah pramugari. Iya, sekolah. buat gue masuk lagi. Bukan gue, udah buat gue mulai kerja. Mulai kerja. Kan 3 bulan kan nggak salah trainingnya. Terus ujian baru gue mulai terbang gitu. Terus pas mau ujian pandemi cuy. Ya ampun. Akhirnya di Malaysia itu lockdown. Gue disuruh balik ke Indo. Pulangin semuanya cuy. TKW-nya dipulangin ke Indonesia. Iya, terus agak sedih sih sebenarnya. Terus yang wah ya udah deh, ngapain ya gue gitu. Akhirnya udah tuh gue yang tadi gue bilang lahirin si Enjoy. Lahirin si Enjoy. Karena jualan Enjoy ini kan gue jualan nih ke mana, media sosial. Iya, media sosial. Terus gue naro kue-kue gue juga ngawarin ke kantor-kantor gue sebelumnya. Ketemulah sama bos gue yang sekarang. Bos itu. Bos yang sekarang. Iya, gue pertama dia beli si Enjoy itu. Ya udah, terus alhamdulillah gue tawarin kerja lagi, bantuin. Kan ini kan baru kan. Gue suruh bantuin, ya gue dengan senang hati mau banget, karena kan emang gue juga suka kan. Ya udah, suka jadi host. Tapi lo kalau misalkan udah nggak pandemi nih, lo bakal terusin pramugari lagi gak sih? Nggak tahu ya. Lo masih belum tahu ya? Lo Belum. masih nyaman dengan yang sekarang? Iya, tapi gue lu sih nggak tahu. Bakal ada kepikiran kayak gue bakal ini sih, misalkan kayak 2 tahun lagi atau enggak berapa tahun lagi, tapi gue sekarang kerja dulu, ada pikiran gitu gak sih? 2 tahun lagi untuk apa? Untuk jadi pramugari misalkan? Nggak mau. Bingung gak? Bingung guys dia. Nggak tahu sih. Bingung ya? Karena gue tuh tapi berubah. Iya. Gue masih nggak bisa jawab karena pertama gue udah suka banget sama kehidupan gue sekarang. Iya. Tapi gue juga nggak mau di sini aja gitu. Tapi tetap gue berkembang lah ya. Iya, gue punya goals lagi ke depan. Udah, goals gue tuh udah beda. Tadinya pas gue jadi mau pramugari, goals gue gue pramugari sekarang. 2 tahun ke depan gue udah harus jadi senior. Harus daftar jadi senior. Dari senior gue nggak mau terbang terus, tapi gue pengen jadi instructor misalnya. Terus jadi kayak gurunya gitu loh. Dari instructor gue nggak mau jadi instructor, gue harus jadi apa gitu loh. Dulu pikiran gue kayak gitu. Sekarang kan udah beda. Sekarang pikiran gue udah nggak kayak gitu. Ya, berarti sekarang tuh lu punya goals ke depan buat 5 tahun ke depan lah, 2 tahun ke depan lah. Punya. Apa sih goals lu? Goals gue ini berarti gue udah ke 24 tahun. 24 tahun. Tahun depan gue 25. 25. Gue lebih ke sekarang adalah karir gue nggak terlalu tekunin sekarang, tapi gue lebih ke achievement gue. Lebih ini sebenarnya lebih ke yang achievement buat diri gue, kayak gue 1 tahun ke depan lagi gue udah harus punya my own house misalnya, terus rumah mobil misalnya. Mobil sih kan udah on the way, OTW kesini. Terus apalagi ya, 26 tuh at least bisnis gue udah harus lancar banget. Iya, kalau emang enggak ya gue harus apalagi nih gitu. Segercep sih sekarang tuh. Bener. Gue pokoknya bisnis sih 2 tahun ke depan bisnis gue udah harus bulat, maju lah. Udah harus bulat mau apa. Udah punya harus ditekunin lagi kan. Itu terus gue mau
Tahu ya. Traveling lagi pasti. Pas lu Oke, tuh ya. pasti dong, pikiran gitu. jalan-jalan. Gue Lu pengen ajak-ajak gue ya. Iya dong, pasti gue pengen ke Prancis. Prancis. Pengen ke Prancis, pengen ke ya Kemana? pokoknya West Europe, East Europe semua deh. Ya, setelah pandemi guys. Iya. Maunya sih gue akhir tahun ini ke Prancis. Akhir tahun ini. Iya. Amin. Tadi kan gue mau ke Turki. Iya, lu kan mau ke Turki. Gue udah bayar gara-gara Ayu Yuhana. Wah. Gara-gara nikahan dia. Oh. Jadi gue tuh udah bayar kan DP buat trip Turki waktu itu sama teman gue juga berdua. Terus Ayu Yuhana bilang loh, kamu nggak jelas banget, orang aku nikah kamu ke Turki. Kamu gak jelas banget, kamu pilih Turki apa aku? Iya, gue gitu digituin, kamu pilih Turki apa aku? Terus kayak ya udahlah Turki gue bisa next. Bisa nanti gitu kan. Terus tapi uang gue udah bayar, gue nggak bisa dibalikin kan. Terus ya udah pilih uang apa temen. Sekarang udah dibuletin pilih uang apa temen. Ya ampun, ya ampun. Pilih temen. Ya nggak apa-lah, uang gue angus lah ya. nggak apa-apa, yang penting momen. Gitu. Pastilah, lu kasarnya kalau misalkan lu nikah nanti Iya. sakit hati gak sih kalau misalkan nggak temen dateng, sahabat temen lu gue nggak nggak dateng, dateng, udah dibikinin seragam gitu seragam, kan. diribetin lah kasarnya, tapi tiba-tiba lu nggak dateng kayak Iya, sakit sih gitu. Jadi kayak yang ya udahlah Turki nggak usah, akhir tahun aja Prancis. Akhir tahun aja Prancis. Gitu. Udah. Ya. Asik. Asik. Gue liat-liat kalau lu kan yang tadi kita omongin, lu kan suka ganti cowok setiap tahunnya. Tapi sebenarnya Enggak, itu dulu jangan nge-highlight gitu dong. Oh, enggak gitu ya. Ganti cowok setiap Tapi tahun, kan tadi kesannya udah apaan dijelasin banget. kan. Kalau kriteria cowok lu tuh seperti apa sih? Kriteria gue enggak. Mapan. Oh, gue tuh enggak. Apa? Gue tuh selalu punya 3 kriteria Apa cowok. tuh? 3 guys, lihat. 1, niat. Niat. Nih cowok nih harus punya niat. Niat gak sih pacarin lu gitu? Iya, kayak lu tuh niat lu Ngapain pacaran gitu? sama gue apa? Gitu. Tujuannya apa gitu? Mau main-main doang atau ya sebenarnya nggak mungkin dari awal bilang ya gue mau main-main sama lu, nggak mungkin kayak Iya, gitu nggak kan. Tapi mungkin kan sih. kita bisa lihat kan nih orang main-main apa enggak gitu. Hati-hati sih ya sekarang. Iya, apalagi gue Nah, dia tuh kayak gitu, pokoknya dia tuh kayak sih. sama cowok tuh nggak boleh gini. Kamu nggak boleh gigil dulu. Gitu deh, pokoknya dia banyak banget bacot-bacotannya dia. Terus yang kedua orangnya baik. Harus baik. Baik kan pertama sih. meluas ya, baik dalam segala hal. Intinya cowok ini cowok baik. Cowok baik, bukan yang apa ya namanya, nggak jelas lah kasarnya. Iya, bukan cowok, bukan pembunuh, bukan. Bukan pemerkosaan, Bukan. Intinya cowok baik gitu. Cowok baik. Yang Terus ketiga adalah dia bisa Kerja keras. tanggung jawab. Tanggung Tanggung jawab means kayak Segi apa nih? Kan tanggung jawab tuh iya, banyak ya. tanggung jawab Nikahin lu mungkin. Enggak nikahin gue juga. Maksudnya tanggung jawab buat diri dia Buat sendiri. Kan kita kan umurnya udah 4 lah, 25 lah ya. Cowok gue berarti harus lebih tua dong dari gue. Cowok gue tuh udah bisa yang tanggung jawab sama diri dia sendiri, kayak nggak jadi beban buat keluarganya. Terus nggak ngebebanin gue misalnya. Itu udah kalau ngebebanin gue udah baik banget. Itu mah semuanya kali udah baik banget. Iya, maksudnya dia bisa tanggung jawab sama apa yang seharusnya di umur dia segitu dia udah harus bertanggung jawab apa gitu Iya, loh, ngerti ya? Itu sih yang paling penting gak sih? Kayak Bener. kita mikirnya sekarang ya, kalau gue mungkin kayak orang-orang mikir kalau gue pun juga padahal lu mau main-main, lu masih usia 20, Iya. tapi kayak gue juga pun pemikirannya sama kayak lu. Gue juga yang nggak mau main-main loh. Maksudnya lu kalau mau pacaran sama gue ya lu serius gak gitu. Seriusnya tuh segi yang apa maksudnya kan? Kayak nggak bandel, nggak apa gitu. Iya, Kita harus betul. liatin kan zaman sekarang Iya. tuh. Ini kerja keras sih. Kerja keras sampai gue punya prinsip sih. Gue tuh maksud gue tuh suka sama orang yang kerja keras. Kerja keras sampai orang ngelihat lu tuh beda. Misalnya nih, gue ngeliat lu udah kerja keras sampai lu sekarang gue liat lu nih udah jadi kayak gitu. udah jadi yang seseorang yang udah punya ini, udah punya itu, yang orang ngeliat tuh ini orang enak banget ya kerjaannya, jalan-jalan, kerjaannya main, kayak ini orang kayak ini deh. Asik banget sih itu hidupnya. Iya, hidupnya asik banget. Ini orang jangan-jangan kayak orang tuh sampai berspekulasi yang ini orang kayaknya apa master apa nih orang ini? uangnya ngepet deh Ngepet misalnya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Gue tuh pengen prinsip lu gitu. pengen ngebuat, gue tuh pengen fight buat diri sendiri sampai orang tuh ngelihat gue berbeda, kayak sampai orang tuh ngomongin hal yang berspekulasi negatif gitu loh. Kayak ini si Manda sekarang deh gitu.
ini kayak dia ngepet deh sekarang ngepet deh deh gitu, dia. Apa dia misalnya. ngepet beneran gitu kan? Gitu Sebenarnya kan guys. enggak cuy. Soalnya gue pernah, Oh iya lo pernah? gue nggak pernah ngepet. Kita ada yang pernah ngepet. Mau Bukan. jujur gitu. Gue tuh pernah di DM sama teman gue, Man minta lowongan kerja dong, kata dia. Temen lu nih? Iya, lowongan kerja di mana? Gue aja nggak kerja. Emang gue kemarin lagi nggak kerja, Nggak kerja. kan. Gue jadi nggak kerja. Kasih dong tipsnya, nggak kerja tapi uangnya banyak. Banyak. Ngepet dia bilang gitu. Enggak. Terus gue bales Apa? ngepet. Gue bilang ngepet aja. Gue bilang gitu. Terus percaya temen lo? Terus temen gue langsung kayak ngomongin gue ke seluruh temen-temen gue yang lain gitu kayak, Iya, ya orang apa sih? kayaknya ini deh. Masa dia nggak kerja tapi lo lihat deh dia jalan-jalan mulu gitu. Sirik aja lo. Ya gue masa gue harus liatin tabungan gue ke Iya. lo. Harus ngapain aja gitu maksudnya. Iya. Kerja apa iya nggak sih? Ya lu nggak kerja nih, udah kan gue nggak kerja, berarti kan gue udah punya perhitungan ke depannya gitu loh, tabungan gitu kan. Jadi ya gue menyih-menyih, males-males apalah. terus gue akan menurunkan standar kehidupan gue yang tadinya udah segini jadi segini, gara-gara gue nggak kerja kan enggak. Gila tuh, mana apa ngejulit dia buat diri lo. Enggak. Ya nggak gitu lah. Tapi lu gak usah pikirin orang-orang kayak gitu. Gue sih nggak pernah pasti pikirin. banyak banget. Iya pasti banyak. Pasti tuh kayak apalagi sekitaran kita dengan Manda gini ya, jangan-jangan gini kali Manda. Pasti ada orang-orang yang kayak gitu gak sih? Pasti banyak sih. Banyak Cuman siap. lu tau gue orangnya cuek banget kan. Cuek banget. Kayak bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Selagi lo bukan yang kayak gitu, ya lu bodo amat. Selagi gue nggak dikasih makan sama lo. Iya. Kalau kecuali lo ngasih makan gue, gue minta ke lo, baru gitu. Gue sih enggak. Beda lagi. Karena gue nggak pernah mau nyusahin siapapun sih. Gila ya. Mungkin cowok gue udah merasa ya Merasa? kalau gue nyusahin dia. Tapi enggak. nggak mau gue nyusahin orang. Tapi selama ini cowok lu baik-baik aja kan maksudnya. Sama lu tuh baik gitu. Baik sih so far, masih baik. Gue sih selalu nekanin ke dia ya, maksud gue kalau lu nggak bahagia sama gue, mending Cabut pergi aja pergi gitu. aja. Karena gue tuh gini, gue tuh mau orang yang di sekitar gue yang dekat sama gue tuh bahagia karena gue. Karena lu. Tapi gue juga nggak mau jadi gue bertanggung jawab untuk membahagiakan dia. Iya. Jadi ya gue melakukan ini kalau emang lu bahagia sama gue, berarti lu tulus. Betul. Karena lu terima apa yang gue berikan gitu loh. Iya, gue treat lu kayak gini dan lu bahagia, berarti lu emang tulus sama gue. Daripada kita ngelakuin tapi dia kayak Maksain lu bahagia. Itu gue nol banget sih. Gue sesayang apapun sama orang, secinta apapun, kalau nih orang udah menurut gue nggak bahagia sama gue, udah ngecewain gue, gimana ya, kalau misalnya kita nggak bahagia pasti tuh udah banyak banget hal-hal yang mau dia lakuin, kayak betul. gue nggak bahagia sama dia, gue selingkuh misalnya. Iya, itu sih paling baik banget. Iya kan, jadi kayak lebih baik kalau emang lu udah nggak bahagia, cut aja. Ya udah, cut aja. Nggak apa-apa, mau sakit nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa banget asli. Lebih baik kayak gitu. Kayak gitu daripada ya udah lah gitu. Beda lagi kalau misalnya gue udah disakitin, tapi gue yang kayak mohon-mohon buat enggak gue masih mau fight gitu buat ngebahagiain lo. Tapi gue nggak bisa. Ada berkembang. Nggak berkembang. Dan gue nggak bisa. Gue akan coba sekali, tapi kalau udah begitu seterusnya, udah bye. Gitu. Bye. Mau sesayang apapun gue, sesakit apapun gue, menurut gue itu udah harus gue stop. Iya sih, bener. Gitu. Asik. Nggak kerasa udah 30 menit ya. Kita ngobrol-ngobrol. Belum 30 menit gak sih? Udah kali ini. Ya udahlah. Udah ya. Lu kasih tips dong buat mereka gitu kan. Lu selama ini udah bekerja keras. Kasarnya lu jadi sukses yang seperti Amanda sekarang. Lu bisa kasih tips ke mereka tuh. Enggak, gue belum di tahap yang sukses, belum. Masih yang ya udah, masih yang middle aja lah. Enggak. Tips-tipsnya apa? Gue sih kalau dari gue apa ya tipsnya ya? Kayak pede aja dulu. Iya, pede aja dulu. Enjoy aja dulu. Dan lo harus enjoy wherever you do. Enjoy. Harus terlalu enjoy. Karena kalau lu ngelakuin sesuatu karena enjoy, lu pasti bakal senang dan itu bakal mempengaruhi mood lu, terus kehidupan lu semua akan enjoy kalau lu enjoy. Gitu. Aduh. Jadi intinya lo harus enjoy. Sama apa tadi pertama? Pede aja lagi. Mau rezeki kemana tuh urusan belakang. Iya, gue tuh bener berusaha. Betul. Dan jangan pernah banding-bandingin. Bukan banding-bandingin. Kalau gue jangan pernah kasihanin diri kita sendiri. Ngerti nggak? Jangan pernah sampai gue kasihan banget. Kasihan deh, gue kasihan banget. Gue hidup gue begini. Enggak, jangan pernah kayak gitu. Tapi lo harus terus fight. Kejar gitu. Iya. Lo harus biar pikir lo nggak lemah juga sih. Iya, kayak lo udah di sini, lo harus tetap maju. Gitu.
lo harus tetap semangatin diri lo sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi gitu kan. Betul. Kalau tadi kan tips-tips nih. Kalau buat harapan lo gitu, harapan ke depan lo apa sih? Kan gue doa apa ya? Ananda Semoga, semakin sukses. amin. Semoga gue bahagia sih, bahagia selalu, bahagia selalu. Terus Dikelilingi semoga orang-orang baik. dikelilingi orang baik. Terus semoga teman-teman gue dan semua yang ada di sekitar gue juga bahagia. Terus semoga bisnis gue berjalan dengan lancar lagi. Karena males banget jujur buat memulai semuanya. Semua yang nol lagi gak sih? Buat mulai tuh kayak susah banget. Kan males sih, susah Lah ya. Iya, sekarang kan udah kerja, udah apa, jadi waktunya udah banyak yang terbelok-belok gitu. Itu sih. Mantap. Tepuk tangan dulu buat temen-temen. Padahal biasa aja. Sumpah. Aduh. Gak jelas banget, ngapain sih undang gue? Tiba-tiba lah ya bener-bener. Oh. Ya udah sekarang kita akhiri aja ya. Oke. Makasih banyak loh buat Mbak Manda dan Nacho udah kasih kesempatan gue jadi host di sini. Udah jangan sering-sering kata. Nanti Mbak Manda marah. Jangan lupa apa? Jangan lupa buat selalu nonton Ngaco Ngobrol ala Indo Posko di Indo Posko Channel. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe sama share dong ke teman-teman kalian. Ya elah begitu aja nggak mau. Tuh jangan lupa ya guys. Bye bye. Bye bye.